Innallaha idza habba 'abdan faqahu fid din. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hambanya, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu agama kepada hamba tersebut. Dan kita datang ke sini berkumpul untuk belajar mencari ilmu agama. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir itu mempersiapkan kita untuk mendapatkan cinta dari Allah dan juga masuk ke kelompok orang-orang yang takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendapatkan itu semua dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita akan mendapatkan itu dengan kita menerimanya dan bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur kepada Allah dengan menempatkan diri kita di tempatnya. Allah memberi kita taufik sekarang untuk hadir. Bersyukur dengan beramal, mengamali ilmu yang kita dapatkan. Itu bentuk dari bentuk-bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita usahakan sebisa mungkin untuk istiqomah dan mengajak orang-orang sekitar, teman-teman, kerabat kita untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Ini dari bentuk syukur kepada Allah. Dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berusaha memperkuat di hati kita, membesarkan cinta dan membesarkan di hati kita bahwa hal ini hal yang agung dan besar karena dipilih oleh Allah secara langsung. Berapa banyak dari hamba-hambanya yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, tetapi kita dipilih untuk duduk di tempat yang mulia, yang agung, yang penuh dengan rahmat, yang dimana Allah tidak mendatangkan orang ke tempat-tempat seperti itu kecuali orang-orang yang akan Allah lantik untuk menjadi hamba-hamba yang Ia cintai, untuk menjadi hamba-hamba yang lebih banyak mengetahui tentang syariah, lebih banyak mengetahui tentang jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa pemberian Allah jika tidak disyukuri itu akan menjadi nikmah, menjadi balasan yang sangat pedih dari Allah. Karena jika salah satu dari kita memberikan hadiah, memberikan pemberian kepada siapapun, teman, kerabat, atau sahabat kita yang kita sayang, dan pemberian kita, hadiah itu tidak dihargai sama dia, dianggap remeh, kita akan sakit hati dan kita akan marah, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jika memberikan hambanya nikmat dan tidak disyukuri, tidak dihargai, di mana nanti wajah kita pada saat dipertanyakan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jika kau tidak bersyukur, kau kufur, kau membangkang, tidak menghargai nikmat yang kuberikan, sesungguhnya siksaanku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan bahwa pemberian yang kuberikan kepadamu jangan kau anggap remeh. Jangan kau anggap remeh rahmat atau pemberian dari Allah. Sesungguhnya di baliknya ada kemurkaan Allah jika kita tidak hargai. Dimana tadi guru kita semua Sayyid Ahmad Al-Mujtaba, beliau juga guru saya, mengajarkan saya juga di Darul Mustafa, kakak kelas saya juga. Beliau bahkan guru dari kakak-kakak kelas saya. Tadi beliau menyebutkan bahwa di tafsir itu pada saat Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, misgal darah ya Rasulullah, satu butir wahai Rasulullah, atau sebesar partikel atau atom wahai Rasulullah. Terus jawabannya adalah iya, satu butir dari amal yang baik yang kita lakukan tidak akan Allah lupakan. Tapi sama, satu butir dari keburukan yang kita lakukan Allah juga akan catat. Dimana juga satu butir ataupun sekecil apapun hal atau musibah menimpa kita,
Allah akan mengampuni dosa kita sebesar itu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala seimbang. Banyak orang yang tidak memahami itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'." Allah menyebutkan siksaanku akan kutaruh kepada orang-orang ataupun kepada siapa yang ku kehendaki, dan rahmatku akan menyeluruh kepada semuanya. Yang dimaksud, jangan kita hanya melihat, oh Allah memberikan kepada saya, sudah. Ketahui bahwa Allah juga punya kemurkaan jika kita tidak menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pada bilang Allah Ghafurur Rahim, Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Dia lupa bahwa sebelumnya innallaha syadidul adzabi wa innahu laghafurur rahim. Allah siksaannya yang paling pedih dan Ia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita harus berada di tempat antara khauf wa raja, antara takut dari Allah dan berharap cinta kepada Allah. Seperti tadi di awal, bahwa seorang yang mempelajari ilmu dan mengetahui ilmu, dia akan berada di tengah ini, bukan seperti kelompok yang terlalu menakut-nakuti orang dari neraka. Allah ini siksaannya pedih, jika kamu tidak sholat kamu akan masuk neraka, jika kamu tidak beribadah kamu akan masuk neraka. Neraka seakan semuanya hanya api neraka saja, tidak mengetahui kasih sayang Allah. Dan ada kelompok yang lain yang cuma tahu surga saja. Dia nggak tahu tuh ada neraka. Allah ini rahmat, Allah rahmat. Itu semua harus kita ketahui. Iya, memang kita harus mempunyai harapan di Allah yang lebih luas, seluas-luasnya. Tapi kita harus punya rasa takut sama Allah, karena itu sifat orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang punya ilmu, sifatnya seperti ini. Seperti tadi di awal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman di Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha idza habba 'abdan faqahahu fid-din." Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan ajarkan dia agama. Allah tidak mungkin mencintai seseorang, dan jika Allah mencintai seseorang, pasti orang itu juga mencintai Allah. Allah pasti akan tanamkan di hatinya cinta kepada Allah, cinta juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari cinta itu akan timbul harapan pada Allah dan harapan pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.